Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi ini ada Isuzu Giga ya. Saya ingin menjelaskan sedikit untuk cara penyetelan rem ya. Nah, di bagian tiap roda selalu ada ya baut seperti begini, baut panjang ini. Ini ukuran kuncinya ukuran 14. Dan di tiap satu roda ada dua teman-teman. Satu di bagian belakang, lalu satu di bagian depan. Bagian depan sini. Nah, itu teman-teman ya. Lalu bagaimana teman-teman cara menyetelnya? Cukup mudah teman-teman ya. Kita dongkrak. Setelah kita dongkrak, bannya sudah berputar ya. Setelah berputar, untuk cara pengecekan kampasnya di sini teman-teman. Nah, ini bagian tromol, ini bagian kampas rem ya, dua ini. Lalu ini ada renggang ini bagian kelonggaran kampasnya ya, antara kampas dan tromol. Lalu batasannya ketika kampas habis di mana teman-teman ya, di batas ini ya. Nah, ini ada 3 ya kalau dilihat. Nah, yang bagian pertama itu plat kampas remnya ya, pangkon kampas rem. Setelah itu bagian kedua kampas rem, bagian ketiga juga kampas rem. Lalu ketika habis dia tinggal ini, garis ini tidak ada, jadi tinggal kampas rem yang di bagian 2 ini. Nah, itu dipastikan habis teman-teman. Lalu untuk penyetelannya kita tinggal tarik ini ya, tarik ke sini setiap roda sama. Jadi cara simpelnya begini teman-teman, ini cara simpelnya begini. Ini roda ya, ini roda teman-teman ya. Lalu ada penyetelan di bagian belakang dan depan ya. Ini untuk menyetel, mengerasinya ya, untuk merapatkannya tarik begini. Lalu di bagian depan begini, semua tiap roda. Lalu ini sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Sebelah kiri juga sama, begini. Jadi bentuknya begini teman-teman ya, dipekarkan gini. Nah, ini ditarik, yang bagian depan didorong seperti begitu. Sama juga, ini juga sama, kanan ditarik, yang bagian depan didorong. Itu juga bagian roda engkel dan bagian depan setir. Cukup mudah ya teman-teman untuk cara mengeceknya. Jadi pertama kita dongkrak dulu. Setelah kita dongkrak, kita putar rodanya. Kalau sudah berputar, kita cek juga bagian kampas remnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau ini untuk kerenggangannya enggak seberapa ya. Nah, ini ada 3 ya. Ini kampas, kedua kampas. Nah, bagian pojok sendiri itu besi ya, besi. Jadi panggung kampas remnya. Lalu kalau habis kampas bagian pertama ini sudah tidak ada, jadi garis yang ini sudah tidak ada, itu sudah habis. Gitu cara pengecekannya. Lalu untuk penyetelannya ya, setelah kita dongkrak, kita rapeti kampasnya sampai rodanya tidak bisa berputar ya. Jadi sampai kita rapeti sampai rodanya nggak bisa berputar, lalu kita kendorin dikit sampai berputar dan sampai nggak ada itu ya, nggak berat ya, diputar itu nggak berat. Lalu saat diputar nggak sampai kembali lagi gini. Biasanya kalau terakhir kan diputar gini langsung agak balik sedikit. Nah, itu biasanya kampasnya kurang agak nempel ke tromolnya. Jadi kalau cara penyetelannya kalau bisa begitu, jadi ketika diputar gini nggak terlalu gandol dan nggak balik begini ya, seperti begitu. Jadi nanti saya gambarin di kertas ya, namun cara pandangnya seperti gini, gambarin di kertas. Nah, kita posisi masuk di dalam mobil dulu, kita lihat roda di bagian dalamnya ya, bagian ini, dalam ini, baru kita bayangkan aja. Ini bagian penyetelannya, depan bagian penyetelannya, tinggal kita tarik, lalu yang depan dorong.
ini bagian kanan. Lalu bagian kiri gimana? Sama teman-teman, bagian kiri ini bagian belakang, ini bagian depan. Jadi ini kita tarik, bagian depan kita dorong itu. Jadi untuk merapatkannya ya, untuk merapatkannya seperti begitu. Lalu untuk mengendorinya ya tinggal kembalikan dikit-dikit, kalau perlu didongkrak. Kalau mungkin setelan ada yang menyetel pakai fuller gok ya, pakai fuller juga bisa, tapi menurutku kurang efektif ya. Menurut saya kurang efektif karena kondisi tromolnya juga, kalau udah mobil bertahun-tahun kan kondisi tromolnya juga nggak rata ya teman-teman. Jadi kalau pakai fuller menurut saya kurang maksimal, lebih baik kita rasakan. Nanti di fuller bisa saja tromolnya gendong ya teman-teman. Gendong itu di bagian sininya, di bagian dekat kita menyetelnya sini masih ada, tapi di bagian dalamnya sudah aus, bagian sudah habis tromolnya. Jadi kelihatannya aja di sini rapat, tapi di belakang sana kendor ya teman-teman. Dan nanti juga nggak makan remnya. Jadi seperti begitu, cukup mudah ya teman-teman untuk penyetelan rem. Ini di Isuzu Giga ya. Jadi kalau di Hino nanti saya jelaskan lain, karena ini belum menggunakan full angin ya, masih menggunakan minyak rem ya. Ini ada ledengnya, ini masih menggunakan minyak rem. Jadi untuk cara penyetelannya di situ teman-teman. Nanti kalau untuk bagian chamber nanti saya jelaskan juga. Oke teman-teman, cukup mudah ya teman-teman untuk cara penyetelan kampas rem dan untuk pengecekan ya, pengecekan bagian kampas rem. Ini di bagian depan juga ada teman-teman. Nah, bagian depan bagian sini ya. Nah ini teman-teman, nah, ini untuk pengecekannya, ini untuk penyetelannya. Sama juga di bagian roda engkel juga ada. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like, share, and subscribe.